apa itu teori bahasa dan automata ya. Artinya dari teori bahasa dan automata. Nah, TBA ini sebenarnya itu mengacu pada ada satu induknya gitu ya, ada satu induk ilmu namanya adalah teori komputasi. Nah, si teori komputasi ini tuh dia membahas tentang model komputasi dan problem yang bisa diselesaikan oleh model komputasi tersebut. Apa sih model komputasi itu? Jadi model teman-teman bayangin model itu kan rancangan ya, rancangan komputasi, rancangan suatu mesin untuk mengerjakan suatu problem. Jadi model komputasi itu dia bisa teman-teman bayangkan sebagai rancangan mesin, Nah, rancangan mesin ini ngapain sih gitu ya, butuh ada rancangan mesin. Ini rancangan mesin ini dibuat, dipelajari untuk tentunya menyelesaikan sebuah problem tadi. Ya, nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Nah, ini. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Jadi sebenarnya bukan algoritmanya tadi ya, sekali lagi bukan algoritmanya yang akan kita pelajari, yang akan kita fokuskan bukan ke algoritmanya, tapi gimana sih si rancangan atau model komputasinya tadi itu. Jadi kita akan pelajari si model komputasinya, mulai dari membuatnya atau melihat bagaimana cara kerja si mesin komputasinya itu. Nah, di teori komputasi ini, kan tadi teori komputasi itu si induknya ya, induknya. Nah, dia itu sebenarnya terbagi jadi 3 bagian. Ada yang dinamakan automata, teori automata, ada teori komputabilitas, sama teori kompleksitas. Nah, tiga-tiganya ini tuh, itu ada hubungannya dengan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh komputer. Jadi mesin komputer tuh ngapain aja gitu ya, bisa ngapain aja dan apa keterbatasannya. Nanti kita kan, nah sekarang kita akan bahas satu persatu apa itu teori automata, komputabilitas, sama kompleksitas. Kalau teori automata itu berkaitan dengan model matematika komputasi. Model pertama disebut finite automata. Nah, jadi automata itu adalah sebuah rancangan mesin, ya teman-teman, sebuah rancangan mesin, model mesin yang bisa menyelesaikan suatu masalah, gitu. Nah, salah satu mesin-mesinnya itu, ini bukan salah satu, ada salah dua. Karena dua ada yang disebutkan jenis mesinnya, ada finite automata sama CFG, ya. Dan mereka itu, si model ini tuh mereka hanya bisa menyelesaikan masalah satu aja. Jadi maksudnya gini, misalnya problem A, dia bisa diselesaikan sama finite automata, tapi problem A itu belum tentu bisa diselesaikan sama si CFG. Gitu. Atau ada problem B, ternyata dia mah bisa sama CFG, dan ternyata dia bisa diselesaikan sama model mesin CFG, tapi dia tidak bisa diselesaikan oleh mesin finite automata. Jadi biasanya memang masing-masing mesin ini tuh punya kriteria yang berbeda, sehingga problem yang bisa diselesaikannya juga beda-beda. Nah, nggak apa-apa, nanti kita akan lihat lagi kayak gimana finite automata CFG itu ya. Nah, jadi masih di teori komputasi ya, masih ngebahas induknya tadi, teori komputasi. Automatanya tadi kita udah tahu dia itu adalah model komputasi, jadi rancangan mesin. Nah, kalau komputabilitas itu adalah teori untuk memeriksa apakah suatu persoalan dapat dipecahkan menggunakan model komputasi atau enggak. Tadi udah ada modelnya kan, dan modelnya disebut automata. Nah, komputabilitas itu tuh teori untuk mengecek apakah suatu problem bisa diselesaikan oleh suatu mesin yang tadi. Misalnya ada problem A, apakah problem A ini bisa diselesaikan oleh mesin finite automata atau enggak? Atau ada problem B, apakah problem B ini bisa diselesaikan oleh mesin context free grammar atau tidak?
Gitu. Nah, itu teorinya dipelajari melalui teori komputabilitas ini. Ya. Dan satu lagi adalah kompleksitas. Kalau teori kompleksitas itu untuk mengkaji kebutuhan waktu dan memori untuk memecahkan persoalan. Kalau kompleksitas itu dia lebih ke bagaimana caranya mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang easy sama persoalan yang hard, ya, yang gampang dan yang mudah. Yang mudah dan yang susah gitu. Sukar. Nah, 3 teori tadi itu adalah hal-hal yang sebenarnya dipelajari di teori komputasi. Ya, tadi di sini teori komputasi itu kan mempelajari 3 hal ini. Dipelajarin 3 hal ini. Nah, kita pun di TBA, kita akan mempelajari si automatanya. Ya, automata kita akan mempelajari. Jadi, gimana sih sebuah mesin tuh yang kayak gimana gitu, rancangan mesin itu yang kayak gimana, rancangan automata model komputasi itu yang kayak gimana. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dan hanya 2 mesin aja, ya, yang finite automata sama finite automata sama CFG, ya. Nanti pokoknya ada 2 mesin, ada yang finite automata dan satu lagi adalah push down automata. Nah, 2 itu. Terus dan beserta kita juga akan mempelajari bahasa. Jadi bahasa itu dia nanti masuknya di automata sini, ya. Karena berhubungan dengan si automata tadi. Jadi kita akan mempelajari itu di sini. Terus juga sebenarnya kita akan mempelajari komputabilitas. Komputabilitas itu tadi, apakah suatu problem ini bisa diselesaikan sama mesin ini atau enggak? Gitu. Karena kita udah mempelajari mesinnya, otomatis sebenarnya nanti kita jadi tahu, oh, problem mana sih yang bisa diselesaikan sama mesin ini, gitu ya. Nah, itu yang itu akan pelajari. Dan kompleksitas juga akan kita pelajari. Kompleksitasnya itu kan tadi gimana caranya mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah sama sukar. Nah, ini sebenarnya yang akan kita pelajari di CLO 3, yang NP problem, nanti ada NP problem. Tapi kita hanya mempelajari dasarnya aja. Jadi, benar-benar yang dasar banget. Kayak persoalan mudah tuh yang kayak gimana, persoalan sukar tuh yang kayak gimana. Kalau untuk lebih mendalamnya itu dipelajarinya di S2, biasanya di S2 Informatika dia ada penjelasan kompleksitas ini lebih dalam. Nah, oleh karena itu, jadi sebenarnya si teori bahasa dan otomata itu, ya dia itu mengacu ke teori komputasi, gitu ya. Tapi karena ketiga-tiganya ini tuh nggak dipelajari terlalu dalam banget, makanya nama mata kuliahnya tuh bukan teori komputasi, tapi cuma teori bahasa dan automata saja. Kalau waktu dulu saya di Telkom tuh namanya masih teori komputasi. Si mata kuliah